You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saya panggil adik-adikku saja karena kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah bersama. Dan kita juga akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hari ini, Thou shall love the Lord and thy nation. Saya mengajak kita bersama-sama akan membaca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Ayatnya sudah Kak Alex tulis di slide, sehingga kita bisa memperhatikan. Kalau kalian ada Alkitab tercetak, silakan juga boleh dibuka. Efesus 2 ayat yang ke-10, saya bacakan bagi kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini secara khusus mengingatkan kita bahwa ada Allah yang menciptakan kita. Dan Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang juga punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Ketika manusia yang diciptakan Allah jatuh ke dalam dosa, kita melihat bagaimana rencana Allah yang indah menyelamatkan kita di dalam karya anaknya Yesus Kristus. Karena itu Paulus mengingatkan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan ada tujuan yang Tuhan siapkan bagi kita, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang penting kita pahami dari ayat ini, ada Allah yang mengatur kehidupan kita. Jadi, kita bisa menyadari bahwa tidak ada hal yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Ada rencana Allah yang indah bagi setiap kita. Dan kita bersyukur, termasuk di dalamnya kita lahir di Indonesia. Thank God, I'm Indonesian. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang lahir di bumi pertiwi tanah air Indonesia. Nah, Kak Alex ingin pada pagi hari ini kita sama-sama boleh melihat bagaimana mengkaitkan cinta kita kepada Allah dan juga panggilan untuk mencintai bangsa kita. Nah, saya ingin mulai dengan mengajak teman-teman melihat bahwa di dalam anugerah Allah, di dalam rencana Allah yang indah, termasuk di dalamnya adalah kehadiran bangsa-bangsa di dalam dunia ini. Bahwa Allah kita adalah Allah yang juga berkarya dan menciptakan berbagai bangsa. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-26, teman-teman bisa perhatikan, Kak Alex bacakan bagi kita. Dan dari satu orang saja, Ia, Allah, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediamannya. And had made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth. Apa yang penting kita pahami? Bahwa ternyata bahwa Allah yang menciptakan kita juga Allah yang menciptakan bangsa-bangsa. Dan karena itu, saya pikir tidak kebetulan ketika Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan bangsa itu membawa kita
hadir lahir di bangsa Indonesia. Jadi, teman-teman, ini menolong kita menghayati bahwa Tuhan punya rencana bagi kita di Indonesia. Dan saya pikir ini satu penghayatan iman kita bahwa kita mencintai Indonesia karena memang Tuhan yang memberikannya kepada kita. Kita boleh lahir di bangsa ini. Tentu ada banyak hal dalam hidup ini yang kita bisa memilih. Tetapi di dalam beberapa hal dalam hidup ada yang tidak bisa kita pilih. Kita tidak bisa memilih kita lahir di keluarga seperti apa, ayah ibu yang seperti apa. Kita tidak bisa memilih kita lahir termasuk di negara mana, di bangsa apa. Saya pikir tidak kebetulan Allah yang punya rencana yang indah, Allah juga yang memberikan kepada kita satu anugerah. Kita hadir dan lahir di Indonesia. Aku cinta Indonesia. Nah, bagaimana menghayati cinta kepada Allah ini dikaitkan dengan cinta kepada bangsa? Hal yang menarik yang Kak Alex ingin angkat bagi kita juga di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius 22, kita akan melihat ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba kita renungkan sebentar ayat ini. Ketika ada seorang yang datang kepada Yesus, ahli hukum datang dan bertanya kepada Yesus, dan Yesus menjawab dengan jawaban yang kita baca ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Love God and love your neighbor. Nah, menarik untuk memperhatikan bahwa cinta kita kepada Allah, kasih kita kepada Allah sebenarnya akan mewujud nyata. Ya, lihat, akan mewujud nyata di dalam kasih kita kepada sesama. Jadi, ini bagian yang waktu saya coba renungkan indah sekali ya. Bahwa manusia yang sebenarnya sudah jatuh dalam dosa yang tidak mampu mengasihi, tetapi ketika kita mengalami kasihnya Allah, perhatikan, kita bukan hanya bisa mengasihi Tuhan, tapi kita juga bisa mengasihi sesama. Jadi, kalau kita melihat ya, seperti tema sekolah tahun ini kita bicara Desiring God. Waktu kita mau mengasihi Allah, coba lihat Yesaya 26 ya. Ini ayat kunci kita yang boleh menuntun kita melihat kerinduan kepada Allah. Yesaya 26 ayat 8 dan 9. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Perhatikan gambaran yang ditunjukkan di dalam ayat ini. Ada kerinduan yang begitu dalam kepada Allah. Kerinduan untuk boleh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Sebuah kelaparan, hungry for God. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Di dalam slide yang muncul ini, perhatikan Kak Alex menuliskan kata-kata kerja yang menunjukkan kerinduan yang dalam kepada Allah. Yang pertama, menanti-nantikan. Selanjutnya dikatakan menyebut nama-Mu, mengingat Engkau, merindukan, mencari. Dan ini menggambarkan apa teman-teman?
Semua ini menggambarkan kerinduan untuk mencintai Tuhan, kerinduan yang dalam yang harusnya dimiliki oleh semua kita yang dicipta oleh Tuhan. Nah, saya ingin mengkaitkan lagi dengan satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal 4. Perhatikan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, nah perhatikan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kasih yang kita alami bukan dari kita pertama-tama, tetapi sumbernya dari Allah. Karena Allah mengasihi kita, kita menerima kasih itu. Maka perhatikan bagaimana Rasul Yohanes dalam suratnya menyatakan, kalau Allah sudah begitu mengasihi kita, yuk kita pun saling mengasihi. Jadi teman-teman perhatikan logika berpikirnya. Ketika engkau mengalami kasihnya Allah, maka kasih kepada sesama menjadi hal yang real, hal yang nyata, hal yang seharusnya keluar dari hidup yang menikmati kasih Allah. Love God and love others. Nah, di sini saya melihat berarti orang yang betul-betul mencari Allah, mencintai Allah, desiring for God, akan mewujud nyata di dalam kasihnya kepada sesama. Nah, adik-adikku, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita hadir di Indonesia. Kalau begitu, ketika kita mencintai Allah, harusnya kita mencintai sesama kita. Siapa sesama kita? Dalam konteks yang terdekat adalah saudara-saudara di bangsa kita. Tentu Tuhan hadirkan keluarga, Tuhan hadirkan orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi saya mencoba memaknai, iya ya, waktu saya mengalami kasih Tuhan, maka kasih Tuhan menolong saya juga mencintai sesama di dalam bangsa ini. Itulah tema yang kita renungkan hari ini. Dan kalau kita ada di sekolah yang seringkali ibadah, kita datang kepada Tuhan, kita belajar agama Kristen, kita belajar mengenal Tuhan, maka harusnya kita pun adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, dan kasih itu melimpah juga untuk bangsa kita. Teman-teman, mari kita bangga jadi orang Indonesia. Sekolah memasuki bulan bahasa dan Nusantara. Wah, ini menarik sekali ya. Tidak banyak sekolah saya pikir punya kesempatan untuk memaknai cintanya kepada Allah dengan mencintai juga bangsanya. Kita bulan Agustus yang lalu sudah merayakan ulang tahun Indonesia ke-75. Maka waktu saya mencoba merenungkan bagaimana memaknai cinta kepada bangsa. Nah, Kak Alex ingat kalimat ini ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebenarnya ketika kita makin kenal, harusnya kita makin sayang. Demikian juga kepada Tuhan kan. Kalau kita mau mencintai Tuhan, ya kita mesti kenal Dia, kita mesti rajin baca firman-Nya, kita mesti mengalami kehidupan yang menolong kita juga mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Nah, jadi ini hal yang harusnya muncul di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah sejauh mana cinta kepada bangsa ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya? Nah, saya coba mengajak kita melihat tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin Kak Alex tunjukkan gambar berikut ini ya. Nah, coba teman-teman lihat gambar berikut ini. Ada yang tahu ini apa? Wah, pasti udah pada tahu ya. Karena sering melihat makanan di restoran. Nah, iya benar, ini gambar steak ya. Gambar steak. Nah, lihat lagi gambar berikutnya. Ini gambar apa? Wah, yang nonton drama Korea pasti tahu. Ini makanan-makanan khas Korea ya. Nah, coba lihat lagi. Next slide. Nah, adik-adik lihat ya. Ini makanan apa? Ya, ini dimsum gitu ya. Ini dimsum. Ini makanan Chinese.
Nah, memang kita harus mengakui dan menyadari bahwa kita hidup dalam budaya yang sangat internasional. Kita jadi tahu banyak makanan-makanan internasional. Tapi yang saya mau tantang bagi kita, ketika kita juga belajar mengenal bangsa kita, apakah kita juga belajar mengenal masakan-masakan yang ada di bangsa kita? Nah, coba kita lihat. Ini resep masakan Nusantara. Nah, next ya, teman-teman lihat di slide. Ayo, lihat gambarnya. Ada yang tahu nggak ini apa? Ya. Wah, banyak ya. Mungkin paling tahu tuh yang paling depan, oh ada tahu misalnya gitu ya. Ada telur gitu ya. Dan ini adalah khas Nusantara. Seringkali mungkin bahkan saya melihat banyak anak yang lebih tahu makanan luar negeri daripada makanan Indonesia. Nah, ini perlu sama-sama kita bangun kecintaan kita dengan mengenal makanan-makanan yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Itu adalah wujud nyata di mana kita boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi bangsa di mana kita hidup. Termasuk mengenal orang-orangnya, mengenal budayanya, dan juga mengenal makanan khasnya. Nah, coba lihat nih makanan yang berikutnya. Nah, ya, kelihatan tuh ada kue di situ ya. Nah, ini menarik untuk teman-teman nanti bisa lihat, saya nggak tahu nih berapa banyak yang tahu namanya. Kak Alex aja nebak-nebak ini kue apa ya namanya ya. Tapi itulah menunjukkan bahwa sebenarnya di Indonesia itu begitu banyak budaya dan makanan khas daerah yang beragam. Nah, lihat slide berikutnya. Saya nggak tahu berapa banyak yang tahu ini. Sambal teri kecombrang. Wah, apa itu? Nanti teman-teman cari ya. Karena saya berharap waktu kita nanti mengenal sebenarnya ada begitu banyak makanan khas Nusantara. Kenapa sih kita perlu mengenal? Kita ada di bangsa ini. Kita punya budaya-budaya yang baik, kita punya makanan khas yang baik. Kiranya kita menjadi orang-orang yang tahu menghargai apa yang menjadi warisan bangsa kita. Ya, bagaimana menghargainya? Ya kenal dulu, jangan sampai nggak kenal ya. Karena saya jujur aja mengatakan mungkin anak sekarang lebih kenal makanan barat, ya sandwich, French fries ya. Tapi mari kita juga belajar mengenal masakan-masakan Nusantara. Selanjutnya, kita lihat nih ada apa? Rumah adat Nusantara. Nah, ini semua adalah cara kita mengenal warisan ataupun budaya yang Tuhan sebenarnya sudah berikan kepada bangsa kita dengan begitu banyaknya keragaman di tengah-tengah bangsa kita. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat, Kak Alex dapat infografis tuh ya, bisa kalian perhatikan, ini tentang bahasa daerah. Nah, ini juga dituliskan bahasa daerah yang masih eksis begitu ya. Dan kalau kita perhatikan bahwa wow, begitu luar biasa kekayaan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Di dalam data di sini dituliskan Indonesia memiliki 652 bahasa daerah. Nah, dan jumlahnya itu tersebar di berbagai wilayah. Kalian bisa lihat ya, di Sumatera ada 26, di Kalimantan lebih banyak sampai 57, di Sulawesi 58, di Maluku saja dan sekitarnya itu ya sampai 66 begitu. Jawa dan Bali ada 10. Nah, di Papua yang paling banyak ya ada 384 bahasa. Jadi kalau kita di sekolah belajar mengucapkan bahasa selamat pagi atau ucapan-ucapan dalam bahasa, itu baru sebagian kecil dari begitu kayanya budaya bangsa kita. Berapa banyak ya yang masih mau belajar bahasa daerah ya? Kak Alex juga jadi mikir gitu ya. Saya mungkin lebih senang belajar bahasa Inggris kali ya. Karena kalau bahasa daerah kok rasanya seperti apa. Tapi mari kita belajar melestarikan budaya-budaya kita. Dan di tengah berbagai keberagaman yang ada satu hal yang menarik. Bahwa kita adalah satu bangsa. Satu bangsa yang Tuhan persatukan. 75 tahun yang lalu, bangsa Indonesia berdiri, memproklamasikan kemerdekaan. Kita memilih bentuk negara, Republik Indonesia, yang menyatukan keberagaman, bukan meniadakan.
tetapi menyatukan yang berarti setiap keberagaman itu masih ada. Dan mari kita belajar menghargai satu sama lain. Kita Indonesia, kita satu dalam keberagaman. Perhatikan infografis ini. Di situ ditulis ada 1.340 suku di dalam negara kita. Dan ini menarik juga ya. Ini ada data lain lagi. Dia bilang ada 2.500-an bahasa. Sebenarnya ini terkait juga dengan mungkin bahasa-bahasa yang tadi ya. Ada dikatakan juga yang mungkin sudah mulai punah karena penuturnya sudah semakin sedikit. Dan ada keberagaman agama-agama yang ada di Indonesia. Dan kita bangga, kita berbahasa Indonesia. Jadi ketika Kak Alex merenungkan tema yang diberikan kepada kita semua hari ini, waktu kita mencintai Allah, kita mengasihi Allah, maka kita pun akan mengasihi sesama. Di manakah sesama itu bagi kita? Ya, di bangsa ini. Di tengah-tengah keberagaman yang ada, Tuhan panggil kita untuk mengasihi Indonesia. Thank God, I love Indonesia. We love Indonesia. Dan saya menantang adik-adikku semua, mari di dalam bulan di mana kita sama-sama juga sedang bicara bulan bahasa, bulan Nusantara, kita nikmati kesempatan untuk mengenal budaya, mengenal mungkin pakaian adat, rumah adat, makanan khas daerah, bahasa-bahasa daerah sebagai satu kekayaan yang tentunya membawa kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku ada di bangsa yang besar dengan budaya yang beragam. Kerinduan saya ketika kita setiap hari karena sekolah, kita ibadah, kita belajar mengenal Tuhan, kita mencintai Tuhan. Pada akhirnya, itu mewujud nyata dengan kita juga mencintai bangsa kita. Kiranya Tuhan menolong agar kita bukan hanya jadi orang-orang yang mendengar firman saja. Tapi mari kita juga melakukan firman Tuhan. Melakukannya dalam keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena cintamu yang besar kepada kami pun dipanggil mencintai bangsa di mana Tuhan hadirkan kami. Tidak kebetulan kami lahir di bangsa ini, kami sekarang tinggal di bangsa ini, kami mengenyam pendidikan di bangsa Indonesia. Semua tentunya ada maksud dan rencana Tuhan. Tolong kami mengenal bangsa di mana kami hadir. Tolong kami mencintainya juga dengan belajar hal-hal yang indah, keberagaman yang ada. Dan juga tentunya dengan terus berdoa bagi bangsa kami. Kami sungguh bersyukur tema hari ini mengingatkan kami bahwa cinta kami kepada Tuhan biarlah itu mewujud nyata di dalam cinta kami kepada bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur. Jadikan kami bukan hanya pendengar firman yang setia. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.